pembelajaran, silakan dibimbing dan doa dulu. Sebelum belajar, mari kita berdoa dengan hati mulai. Berdoa selesai. Dia Dewi Nur Sandra, Dian Khairunisa, Eka, Elsa Hadiro, Ferry Hadir. Indah Permatasari, Intan Nuraini, Levina, Maulida, Muhammad Nasib Fauzan, Muhammad Riyadi Babias, Mutiara, Nabil, Nabila Aufa, seperti apa yang berkaitan dari pembangunan ekonomi dengan tenaga kerjaan? Silakan Indah. Karena dalam ekonomi juga kan memerlukan seseorang untuk menjadikan sumber utama atau pelaku utama untuk bisa membangunkan pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang dengan baik. Dan juga kan dalam pertumbuhan dan pembangunan ekonomi memerlukan seseorang itu ataupun tenaga kerjaan yang berkualitas dan bermutu yang lebih baik itu untuk tenaga kerjaannya. Ya, ada lagi yang mau jawab? Keterkaitan pembangunan ekonomi dengan tenaga kerjaan. Sekarang kita ada lagi? Tidak ada? Sudah kita ke tenaga kerjaan. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu siswa mampu menganalisa dan menyajikan hasil pengamatan masalah tenaga kerjaan dalam pembangunan ekonomi dan cara mengatasi sumber daya manusia sebagai masalah tenaga kerjaan. Jadi kita akan menganalisa kenapa sih tenaga kerjaan kita itu sumber daya manusianya tidak berkualitas lebih tinggi. Kenapa sih tenaga kerja di Indonesia itu lebih banyak yang tidak terpakai daripada yang terpakainya? Nanti Ibu akan mengajukan beberapa ada link yang harus kalian analisa. Karena usianya masuk usia kerja. Berapa usia kerja? 19 sampai 65. Jadi kalau sudah sampai setelah 65 itu kalau misalkan ada yang bekerja di bawah umur, kalian termasuk angkatan kerja? Kenapa iya, kenapa tidak? Masih bawah umur. Kenapa iya? Ada yang jawab ya tadi? Kenapa? Kenapa Mutiara? Kenapa dikatakan kalau kalian sebagai angkatan kerja? Kita bagi menjadi dua kelompok ya. Kita analisa sekarang tentang masalah ketenaga kerjaan. Ada beberapa masalah tenaga kerja. Yang pertama adalah pendidikan, yang kedua adalah keterampilan, dan yang ketiga adalah alih daya atau outsourcing. Yang keempat adalah PHK, dan yang kelima persebaran tenaga kerja yang tidak merata. Ada yang tahu outsourcing itu apa? Coba dibaca dulu, silakan kalian analisa dulu.
linknya. Yang pertama ini adalah masalah tenaga kerja di Indonesia. Pertama adalah pendidikan. Jangan sampai kita mengadakan begitu banyak lembaga pendidikan, tapi keluarnya tidak berjalan. Setelah keluar dari sini, apa yang bisa kalian lakukan? Yang kedua adalah keterampilan. Diajari keterampilan di sekolah? Mahir? Banyak tahu. Jadi ketika kalian bekerja, kalian tidak semata-mata akan menjadi pegawai tetap. Kalian akan dihidupkan dengan berbagai hal. Dan yang ketiga PHK. Belum pernah terpikir akan di PHK, bahkan mungkin satu hari saja kalian berubah. Tapi apakah kalian berpikir ketika kalian setelah di PHK itu akan berbuat seperti apa? Yang kelima adalah persebaran tenaga kerja yang tidak. Oke, silakan. Untuk kelompok pertama, tugasnya adalah mencari solusi permasalahan sumber daya manusia pada tenaga kerja. Yang keduanya tugasnya upaya pemerintah dalam melindungi tenaga kerja. Apa sih? Apakah pemerintah sudah melindungi atau belum? Silakan kalian diskusikan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Jangan lupa disajikan menggunakan PowerPoint. Bisa mengembangkan keterampilan masyarakat yang mungkin sebelumnya mereka sudah punya keterampilan tapi sulit untuk menyalurkannya, ataupun bahkan bagi masyarakat yang belum memiliki keterampilan, nah dengan adanya mengadakan pelatihan ini bisa menambah skill mereka untuk terjun ke dunia kerja, ataupun bisa membuka lapangan kerja sendiri setelah mengikuti pelatihan ini. Terus yang kedua itu memberikan pendidikan atau edukasi yang tidak dibagi dan tidak gampang oleh semua kalangan. Jadi pendidikan ini suatu hal yang sangat penting yang mungkin setiap orang itu harus pendidikan. Jadi pendidikan itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama itu pendidikan informal, pendidikan yang kita dapatkan dari keluarga. Terus yang kedua itu pendidikan formal, yang seperti ini kita lakukan di sekolah, itu namanya pendidikan formal. Dan yang ketiga itu pendidikan non formal. Pendidikan non formal itu pendidikan yang kita dapatkan di masyarakat atau di rumah sehari-hari. Nah, dengan adanya edukasi pendidikan bisa memperbaiki kurangnya sumber daya manusia yang kurang berkualitas. Sering kita lihat juga misalnya teman-teman di di lampu merah ataupun dimanapun kayak ada pengemis ataupun jualan yang mungkin usianya itu masih kecil, dan usia mereka itu sebenarnya lagi menempuh pendidikan, lagi menikmati masa pendidikan gitu. Tapi mereka lebih memilih berdagang atau mencari uang karena keadaan ekonominya yang kurang mencukupi. Nah, tapi pendidikan itu didapatkan bukan hanya kita di sekolah gitu. Nah, misalnya kita memberi motivasi pada anak-anak itu maksudnya edukasi dan pendidikan juga. Jadi
kami pendidikan edukasi ini menjadi salah satu solusi untuk mengatasi yang pertama dan yang sebelah kirinya Devina sebagai pemateri kedua. Di sini kami akan menerangkan sedikit tentang ketenaga kerjaan yang lebih tepatnya pada poin solusi permasalahan kurangnya sumber daya alam. Sumber daya manusia. Selamat mendengarkan. baik. Di sini saya Tanya, tadi kan kalian kan udah menjelaskan tentang apa tadi? Ketenangan. solusi kurangnya sumber daya manusia. Terus, nah, pertanyaannya, mengapa sih sumber daya di Indonesia ini masih dianggap tergolong kurang ataupun kurang berkualitas gitu? Terima kasih pertanyaannya. Di sini kita ingin menjawab pertanyaannya. Sumber daya manusia di negara Indonesia masih dianggap kurang berkualitas karena sumber daya manusia di Indonesia banyak masalah terkait ketenaga kerjaan, yang dimana masalah tersebut terkait pendidikan, keterampilan, alih daya atau outsourcing, dan persebaran tenaga kerja yang tidak merata. Oleh karena itu perlu adanya upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja. Berikut materinya kami paparkan. Kebijakan pemerintah dalam memberikan ketenaga kerjaan itu dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Berikut akan saya paparkan beberapa contoh kebijakan ketenaga kerjaan yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Yang pertama itu kebijakan anti diskriminasi tempat kerja. Kebijakan anti diskriminasi di tempat kerja ini diatur dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, yang dimana pasal tersebut menjelaskan bahwa setiap pekerja ini memiliki kesempatan yang sama tanpa adanya diskriminasi. Yang kedua itu kebijakan pemberian pelatihan kerja dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, yang dimana pemberi kerja itu perlu memberikan pelatihan kerja kepada para pekerja tersebut. Pemberian pelatihan kerja itu bisa dengan melalui perusahaan maupun luar perusahaan. Dengan itu juga menyesuaikan standar kompetensi yang ada. Yang ketiga itu kebijakan meningkatkan kompetensi pekerjaan di tempat Oleh pemerintah. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan kami menjawab. Karena untuk menjamin berlangsungnya sistem hubungan kerja itu secara harmonis tanpa disertai adanya tekanan dari pihak yang kuat kepada pihak yang lemah. Sudah cukup jawabannya? Bagaimana peran pemerintah dalam mengatasi masalah tenaga kerja di Indonesia? Baik, saya akan menjawab pertanyaannya. Pemerintah mengatasi masalah tenaga kerja di Indonesia itu dengan cara menyusun dan memonitor Departemen Tenaga Kerja dan lembaga-lembaga terkait lainnya dalam mengeluarkan undang-undang, keputusan, dan regulasi lainnya untuk mengatur ketenaga kerjaan di Indonesia, mendirikan beberapa pusat pelatihan di Indonesia. Bagaimana perlindungan hukum bagi tenaga kerja Indonesia yang ada di luar negeri? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan kami untuk menjawab. Untuk melindungi tenaga kerja yang berada di luar negeri tersebut, diperlukan adanya perlindungan hukum, yaitu berupa pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang perlindungan dan penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Solusi bagaimana masalah tenaga kerja itu bisa
pendidikan, pelatihan, dan keterampilan. Sudah mendapatkan semuanya itu kalian proses. Kalian sudah sekolah, berarti kan sudah berproses. Sudah layak ketika kalian keluar, misal ketika kalian keluar sudah menjadi pilihannya adalah ketika tidak kuliah. Sudah layakkah kalian menjadi orang yang mencari kerja secara berkualitas? Sudah. Dia harus punya pelajaran. Oke? Jadi kesimpulannya apa? Mutiara, kesimpulannya apa? Apa Mutiara? Yang lain? Terima kasih atas obrolan kita hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Amin. Sebelum kita tutup, silakan baca doa dulu. Mari kita berdoa. Untuk pertemuan berikutnya, kita akan mempelajari tentang materi pengangguran. Oke? Sebelumnya Ibu akan kirimkan bahan ajarnya, kalian pelajari. Jadi ketika kalian belajar, di sini kalian sudah, paling tidak kalian sudah tahu bagaimana pengangguran itu, dan itu bisa untuk hal-hal yang kalian buat dari. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum.